Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Bunga Mayang yang saya hormati. Pada malam hari ini saya ingin memberikan informasi mengenai pengelolaan kinerja atau pengelolaan kinerja pada tahun 2025 yang pada tahun ini sudah dimulai pada bulan Januari tahun 2025, yang seyogyanya timeline pembuatan RHK atau rencana kerja itu di tanggal 31 Januari 2025. Saya akan memberikan informasi mengenai pengelolaan kinerja ini secara teknis saja, mulai dari awal sampai dengan pengajuan rencana kerja, yang seyogyanya rencana kerja itu kita buat di bulan Januari, ya. Makanya saya buatkan tadi adalah timelinenya itu di tanggal 31 Januari 2025. Sekarang tanggal 26, artinya masih ada 5 hari lagi ke depan untuk melakukan pembuatan RHK, ya, di pengelolaan kinerja PMM. Dulu PMM, ya, sekarang guru.kemendikbud.go.id. Bisa dicari saja di Google, ya, guru.kemdikbud.go.id. Ya, ini, ya. Nah, maka dia tampil akan seperti ini, Bapak Ibu. Kita cari saja di Google, ya. Kemudian kita klik pengelolaan kinerja. Nah, kalau tampilannya seperti ini, Bapak Ibu, kita masih berada di pengelolaan kinerja tahun 2024, ya. Kita klik di sini, kita klik sebagai pegawai. Ini masih di pengelolaan kinerja di tahun 2024. Bagaimana cara mengganti periode? Ini di pojok kanan atas ini yang ada namanya ini. Kita klik, kemudian klik ganti periode. Setelah diganti periode, ini dipilih di tahun 2025 atau Januari sampai dengan Desember 2025. Kita klik pilih. Nah, pengelolaan kinerja ini seyogyanya ini dikerjakan oleh seluruh guru yang ada di SMK Negeri 1 Bunga Mayang, baik itu guru yang sudah berstatus ASN atau yang belum berstatus ASN, karena seluruh guru itu terdaftar di pengelolaan kinerja di guru.kemendikbud.go.id. Artinya seluruh guru harus dinilai rencana kerjanya, karena memang guru harus membuat sebuah perencanaan sebelum memulai sebuah pembelajaran tentunya. Baik, setelah langkah tersebut, maka kita isi perencanaan kerja. Perencanaan kerja, klik di lanjut rencanakan kerja. Maka akan tampil seperti ini di pelaksanaan tugas pokok 5M tadi, ya, guru melaksanakan tugas keseharian dan tambahan di satuan pendidikan tidak perlu mengunggah bukti apapun. Hanya membaca. Ini adalah guru merencanakan pembelajaran, kemudian guru membimbing melatih peserta didik, guru melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan, mendukung pembelajaran bermutu, guru menilai hasil pembelajaran, dan yang kelima adalah guru melaksanakan tugas tambahan. Nah, di sini dipilih tugas tambahannya adalah sesuai dengan tugas tambahan yang kita jabat, ya, atau diberikan oleh atasan, baik itu tugas wali kelas, baik itu berikan tugas tambahan,
sebagai laporan, ya kita klik pilih di sini saja. Sini ada pilihannya masing-masing, kemudian diklik ya. Ini wali kelas, saya pilih wali kelas. Nah, setelah itu bisa disimpan atau lanjut ke praktik kinerja. Kita langsung saja klik praktik kinerja. Nah, tampilan selanjutnya adalah tampilannya seperti ini di praktik kinerja. Ini kita akan diarahkan kepada pilihan indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja. Ya, jadi disediakan rekomendasi berdasarkan raport pendidikan yang sudah keluar di tahun 2025 ini. Raport pendidikan kita ini kita klik bahwa dianjurkan bahwa yang masih kurang di sekolah kita itu, ya itu adalah metode pembelajaran. Nah, ini yang mestinya menjadi acuan atau indikator kita ke depan untuk diperbaiki, ya. Yang kurang ini adalah metode pembelajaran. Maka akan dianjurkan tiga indikator atau dimensi prioritas yang akan dianjurkan di dalam metode pembelajaran ini. Sebenarnya bisa memilih yang lain, kita tampilkan di sini. Bisa di sini disiplin positif, keteraturan suasana kerja, dukungan psikologis. Tapi yang dianjurkan, yang merah, yaitu dimensi metode pembelajaran. Kita tinggal pilih saja di antara ketiga ini, yang mana yang akan kita jadikan sebuah rencana atau indikator kerja ke depannya. Bisa aktivitas interaktif, ya, bisa instruksi pembelajaran, dan bisa juga instruksi adaptif. Ya. Kita baca keterangan sini upaya pembelajaran yang mengkolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Kemudian di sini instruksi pembelajaran adalah upaya penjelasan struktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi, atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah instruksi adaptif, upaya penyesuaian praktik pembelajaran sebagai respon terhadap respon peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Maka kita akan pilih satu di antara ini, ya, yang sesuai dengan kompetensi kita tentunya. Nah, mungkin saya pilih instruksi pembelajaran. Kita klik instruksi pembelajaran, kemudian lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, ada 5 di sini. Pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Yang didiskusikan bersama atasan, apa saja kegiatan yang Anda lakukan untuk meningkatkan indikator tersebut. Kemudian di tahap pelaksanaan, Anda akan melakukan kegiatan sesuai dengan diskusi dan mengisi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah Anda lakukan. Maka kita memilih indikator kompetensi. Jadi gini, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator, karakteristik, dan cara belajar peserta didik. Kita pilih salah satunya saja di sini. Salah satu, guru melakukan pengembangan kompetensi, assessment. Guru melakukan kompetensi berdasarkan indikator kematangan moral, ketertiban, guru berdasarkan indikator kompetensi. Kita pilih salah satu di sini, ya. Kita pilih salah satu, terserah Bapak Ibu yang mau dipilih, ya. Oke, mungkin saya pilih yang lingkungan potensi. Oke, ini saya pilih guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Kita lanjut ke perilaku kerja.
Nah, di perilaku kerja, ini kita akan isi indikator dan perwujudan perilaku untuk masing-masing aspek. Pilih satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini. Ya, baik. Nah, ini adalah salah satu indikatornya kalau kita mau ingin lihat-lihat dulu. Tapi kalau kita langsung isi, kita langsung isi di sini. Ya, baik, kita lanjut. Pilih apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini. Ya, memahami kebutuhan peserta didik, kemudian bersifat ramah kepada peserta didik, orang tua tidak membedakan cekatan dalam bekerja, lakukan perbaikan terus-menerus kompetensi perilaku. Oke, saya pilih ini. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut, ini adalah masing-masing dari guru ya. Silakan Anda isi saja sesuai dengan perilaku kerja yang ingin Anda fokuskan pada tahun ini. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Tentu saja dengan salam dan sapa yang ramah, ya kan? Kemudian akuntabel, ini adalah yang ingin fokuskan tahun ini. Akuntabel itu berhubungan dengan tentunya tidak menyalahgunakan jabatan dan keuntungan pribadi, tidak menyalahgunakan masyarakat dan jujur, memanfaatkan daya. Oke, melaksanakan tugas dengan jujur. Bagaimana caranya melaksanakan tugas dengan jujur? Bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Bagaimana caranya? Adalah bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Tuh. Oke. Kompeten, ya, indikator perilakunya. Oke. Membantu peserta didik bekerja orang lain untuk saling belajar. Oke. Perwujudan perilaku adalah memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Oke. Proses berbagi pengetahuan. Oke, ini. Kemudian harmonis yaitu menghargai setiap warga satuan apapun latar belakangnya. Oke. Dengan cara apa? Harmonis, tentunya menjaga hubungan baik. Oke. Latar belakang berhubungan dengan suku, agama, ras ya, tentunya tanpa menandang. Kemudian loyal ini nah ini perlu di bawah ya. Loyal itu adalah tentunya menjilat, memegang teguh, menjaga nama baik satuan pendidikan ya. Oke, ini dimanapun berada. Jadi perilakunya adalah wujudnya adalah bersikap lebih nama baik sudah pendidikan. Kemudian adaptif adalah adaptasi ya, mampu menyesuaikan diri. Oke, mendapat pelajaran di kelas, menyesuaikan diri di lingkungan kerja, beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan. Oke, menguasai dinamika perkembangan teknologi. Tentu saja. Kemudian kolaboratif, berkolaborasi, bekerja sama. Oke. Dan masyarakat terguna menerima pendapat, menguji keunggulan, membagi tugas tanggung jawab studi dalam menyelesaikan tugas. Oke. Ini yang saya pilih. Teman-teman sekalian atau guru-guru sekalian, silahkan pilih sesuai dengan indikator dan bagaimana perwujudan perilaku yang ditampilkan untuk memenuhi aspek
setiap aspek atau 7 aspek yang kita isi. Ya, kita ke rangkuman. Baik, rangkumannya mulai dari pertama pelaksanaan tugas 5M tadi, ya, merencanakan, membimbing, melaksanakan, menilai hasil pembelajaran, serta ada tugas tambahan yang di atas, kemudian praktik kerja dan meningkatkan praktik aktivasi kognitif yang fokus pada instruksi pembelajaran. Kemudian pengembangan kompetensi adalah guru melakukan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Sepertinya tidak sama ya, ini guna aman nyaman. Nanti kita ganti di pengembangan kompetensi. Oke, kita ganti ke di pengembangan kompetensi karena tidak berhubungan ya dengan instruksi pembelajaran yang sebelumnya tadi. Karena di sebelumnya ini itu di instruksi pembelajaran, artinya kita ke masuk ke pengembangan kompetensi berdasarkan indikator karakter cara belajar siswa. Oke, ini ya, karena dia ke instruksi pembelajaran kita kan, kita pilih instruksi pembelajaran. Kita lihat rangkuman. Oke, meningkatnya praktik aktivasi kognitif berfokus pada instruksi pembelajaran, tentunya yang berhubungan dengan pembelajaran kita mengembangkan kompetensi, yaitu kompetensi berdasarkan indikator karakter cara belajar siswa. Ya, bagaimana cara kita memahaminya. Kemudian kita lanjut ajukan dan ajukan. Oke, kembali ke beranda. Maka akan tampilannya seperti ini. Kita menunggu persetujuan oleh atasan. Perencanaan kinerja Anda sudah diajukan dan sedang diperiksa oleh atasan. Persetujuan atasan akan muncul di halaman ini. Oke, kita bisa lihat kita lakukan kinerja lagi. Itu saja untuk perencanaan kerja guru-guru SMK Negeri 1 Bunga Mayang. Tidak sampai berapa menit ya, bisa kita luangkan waktu sedikit di libur di beberapa hari ke depan. Timeline dari pengelolaan kinerja itu sampai 31 Januari tentunya. Kalaupun memang ada kendala teknis mungkin di setelah tanggal ini bisa dilakukan. Namun sebaiknya teman-teman sekalian melakukan pembuatan rencana kerja itu timelinenya di tanggal 31 Januari sebelum tanggal 31 Januari 2025. Nanti tampilan setelah disetujui oleh atasan itu ya baik, setelah tadi kita ajukan kepada atasan, maka tampilan setelah disetujui oleh atasan, maka dia akan tampilannya seperti ini ya. Sepakati perencanaan kerja dari atasan, kita cek dan sepakati. Ini kita tunggu dari atasan kita untuk menyetujui dari perencanaan kinerja yang telah disetujui. Kita klik ke praktik kinerja, kita lihat instruksi pembelajaran, kemudian ke pengembangan kompetensi, ke perilaku, kemudian kita klik sepakati. Maka inilah yang akan diajukan untuk perencanaan kita selama 1 tahun ke depan. Kita berkomitmen untuk yang sudah kita buat RHK-nya. Oke, kita sepakat. Maka kita menunggu periode pelaksanaan kinerja. Cek di halamannya pelaksanaan kinerja. Ini di perencanaan Anda dapat masuk pelaksanaan mulai dari Februari 2025. Oke. Itu saja informasi yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada yang sudah tahu dan sudah duluan membuat perencanaan. Saya hanya mengingatkan bagi guru-guru, Bapak dan Ibu guru di SMK Negeri 1 Bunga Mayang agar segera membuat rencana kerja
di tahun 2025 ini. Nah, kita hanya membuat 1 kali dalam 1 tahun, ya. Jadi untuk RHK-nya disegerakan agar seyogyanya memang rencana kerja itu di awal tahun, ya. Jangan sampai kita di akhir tahun membuat rencana kerja langsung disepakati, kemudian muncullah nilainya dengan segera. Ya, itu sangat hebat sekali ya. Oke. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.